Nah, sekarang Nagaya itu apa? Nagaya itu yang pertama adalah hak menerima benefit. Dia bukan hak kepemilikan. Ya, itulah yang membedakan Nagaya dengan saham. Itulah yang membuat Nagaya itu bukan security token. Ya, Nagaya hak menerima benefit dan juga bisa ditransfer nilai. Itulah kenapa Nagaya bertindak sebagai currency dan juga sebagai aset. Saya bingung kadang-kadang kok bisa ada yang masih dapat informasi yang salah. Ini saya kasih analogi ya Pak Yunius, mungkin menambahkan di contoh yang Bapak sudah berikan. Baik, ini saya kasih contoh ya. Ini ada tiga tulisan di sini. Yang pertama adalah saham. Yang kedua adalah currency. Oke? Yang ketiga adalah Nagaya. Kalau pertanyaannya adalah, loh kalau misalkan saya nggak punya Nagaya, harusnya saya juga tetap bisa menerima profit sharing dong. Namanya aja proyek real. Itu sama saja seperti kita ngomong Pak ke founder BCA gitu ya. Saya nggak punya saham BCA pun saya harusnya tetap terima dividen dong. Kan proyeknya real. Diketawain kita Pak ya. Kita harus memahami saham itu apa. Saham itu ada dua hal. Yang pertama, kok warnanya jadi biru ya. Saham itu yang pertama adalah hak kepemilikan perusahaan. Betul? Hak kepemilikan. Walaupun cuma berapa persen, tetap Anda punya sejumlah kepemilikan perusahaan. Betul? Betul ya? Yang kedua, hak menerima benefit. Keuntungan proyek atau perusahaan. Hak menerima benefit. Oke, jadi kalau Anda punya saham sebuah perusahaan, Anda punya kepemilikan, dan Anda berhak menerima benefit yang dihasilkan oleh sejumlah benefit yang diterima oleh keuntungan proyek tersebut, perusahaan tersebut. Ya, kalau Anda nggak punya sahamnya, bisa nggak terima benefitnya? Ya, kalau misalkan begitu berarti perusahaan sosial dong, bagi-bagi uang dong. Karena ada uang yang masuk, Anda beli saham mereka, uang tersebut digunakan untuk jalankan proyek tersebut ada keuntungan, secara transparan, kita bagi-bagi kepada yang memberikan modal. Anda tahu dari mana Anda memberikan modal? Saham. Kalau Anda nggak punya saham, kalau ada yang bisa bilang, saya nggak punya saham ini pun saya berhak menerima dividen, saya nggak punya Nagaya, saya berhak menerima benefit, sama saja bilang, saya nggak punya saham pun bisa terima dividen. Ya, itu masuk akal ya. Itu yang pertama. Sekarang kita ngomong tentang currency. Currency itu apa sih? Ya, saya bisa mentransfer nilai. Tuh. Kalau saya transfer 100.000 ke Pak Yunias, berarti saya mentransfer sejumlah nilai 100.000 ke Pak Yunias. Apakah bentuknya itu pakai uang kertas, bentuknya itu pakai uang digital, pokoknya itu namanya transfer nilai. Betul? Ya. Nah, sekarang Nagaya itu apa? Nagaya itu yang pertama adalah hak menerima benefit. Dia bukan hak kepemilikan. Ya, itulah yang membedakan Nagaya dengan saham. Itulah yang membuat Nagaya itu bukan security token. Ya. Nagaya hak menerima benefit dan juga bisa ditransfer nilai. Itulah kenapa Nagaya bertindak sebagai currency dan juga sebagai aset. Ya, make sense ya? Sekali lagi, Anda kalau nggak punya Nagaya ini walaupun jumlahnya bentuknya angka ya. Tadi saya bilang Nagaya itu apa? Wadah kan? Wadah. Sama seperti halnya saham itu adalah wadah Anda menerima benefit. Bedanya saham itu juga merupakan hak kepemilikan. Nagaya ini juga wadah. Bedanya Nagaya bukan hak kepemilikan, tapi Anda bisa menerima benefit dari proyek. Bentuknya wadah. Seperti halnya Anda punya kotak. Kotak itu ada isinya. Tapi kalau Anda nggak beli kotaknya, bisa nggak dapat isinya? Justru kalau Anda nggak beli kotak, Anda bisa dapat isinya, itu namanya money game. Betul?
Tidak ada perputaran uang, tidak ada proyek yang dijalankan, tidak ada hasil dari proyek yang dikembalikan kepada yang memberikan modal, bisa ada perputaran. Itu gimana ceritanya? Gimana caranya? Dan bagaimana caranya kalau Anda nggak punya wadahnya, Anda bisa terima isi dari wadah tersebut? Masuk akal ya? Itu yang pertama. Terus kemudian, bagaimana caranya nilai Nagaya bisa jadi $100? Kan katanya kan semua holder Nagaya meyakini ya dan mengharapkan nilai bisa $100. Yang pertama, itu bukan hanya yakin dan harapan, itu adalah perhitungan dari aktuaria Singapura. Kok bisa $100? Kok bisa? Ingat, Nagaya itu apa? Wadah, betul? Kotak. Kotak ini hanya ada berapa? 50 juta. Isi kotaknya ketika Anda beli, dalamnya sudah ada emasnya sejumlah. Ya, dan tiap bulan kotak ini diisikan emas dan US dollar. Kalau satu proyek ya diisikannya sebulan sekali. Kalau 2 proyek diisikannya sebulan 2 kali. Dan seterusnya. Ya, berarti kotak ini setiap bulan bisa secara, saya pakai quote to quote ya, bisa menerima emas dan profit sharing dari proyek yang dijalankan tanpa Anda harus ikut jalanin proyeknya. Ini berarti seperti kotak ajaib dong. Belinya sekali, tapi menerimanya berkali-kali. Masuk akal ya? Masuk akal nggak? Make sense ya? Nah, kotak ini jumlahnya cuma ada 50 juta. Populasi dunia ada berapa? 8 miliar toh? Ya, sekarang gini. Kotak ini baru diperjualbelikan di antara, ya kita bilang deh, kalau misalkan kita jualan, kita baru jualan sesama tetangga deh. Itu saja kita sudah jual 5,3 juta kotak. Saya pakai bahasanya kotak aja deh biar gampang. Bagaimana kalau nanti 8 miliar orang ini tahu, oh ada nih satu kotak, jumlahnya cuma 50 juta, tiap bulan diisiin dolar dan diisiin emas. Jumlahnya kita nggak bisa janji ya, tapi tiap bulan diisiin seberapapun profit dari proyek. Orang rebutan nggak? Apalagi kalau 50 jutanya sudah habis. Sekarang kita ngomong Bitcoin. Bitcoin itu apa sih? Tadi kan kita cerita ya, Bitcoin itu angka. Berarti dia itu kotak, tapi kotaknya kosong. Dia terjual, dia ada 21 juta saja, masuk di market harganya sekarang ada di, berapa Pak Yunias hari ini Pak? 16.000, 17.000 ya? 17.000 ya? Sekitar 17 ya. $17.000 dari berapa? 0. Ini Bitcoin loh. Hanya yang dijual adalah dia ini kotak. Ya dia nggak pernah bilang kotak ya. Kotak nih yang buat Pak Yohanes. Analogi kotak ini. Dia ini jumlahnya terbatas. Cuma ada 21 juta akan habis. Dijual narasi begitu saja 17.000 dari 0. Bagaimana dengan Nagaya? Sama narasinya, cuma ada 50 juta. Bedanya dia itu tiap bulan, yang pertama di awal ada emasnya. Kemudian tiap bulan diisikan sedikit-sedikit emas dan profit sharing. Ya. Kalau Bitcoin saja dalam waktu 12 tahun ya Pak ya? Lebih dong, 13 ya? 13 tahun dari 0 bisa $17.000. Bagaimana dengan Nagaya? Oke deh, nggak usah deh $17.000, kita bilang deh $100. Masuk akal nggak sih? Kenapa? Karena akan terjadi tadi yang kita sampaikan, akan terjadi yang namanya jual beli. Jadi semua di Nagaya, sekali lagi kita disampaikan sama Pak Yohanes, jangan kalian ngomong kalau kalian belum riset. Ini ada risetnya. Ya, aktuaria itu nggak mungkin sembarangan, apalagi dari Singapura. Malah kalau kita di awal, ya Pak Yunias ya, kita ngomong boleh nggak Pak? Kita ngomongnya $1.000 aja Pak. Ya, sebenarnya boleh. Minimal ya. Ya, minimal boleh dong. Ya, sebenarnya kalau kita minta $1.000, boleh nggak kita ngomong? Boleh. Bio bilang jangan, dibilang 100, udah 100 aja. Kenapa? Karena kita tidak mau over promise dan under deliver. Kita lebih baik under promise dan over deliver. Hebatnya Pak, $100 ini bisa dibilang over promise. Ya. Itu yang saya bingung. Ada orang di luar sana yang nggak ada isinya, kripto nggak ada isinya, kripto kosong, ya dibikin baru 2-3 bulan, janjinya adalah naik bisa 1000% dalam waktu 2 bulan.
Ini $100 dalam 5 tahun, dibilangnya overpromise. Bingung saya kadang-kadang. Kalau sama Opa, saya dimarahin sama Profesor Jung. Kalau saya ngomongnya, pesimis saya itu $1.000. Nah, tapi saya mengacu kepada aktuaria Singapura. Jadi jelas ya dari mana $100 ya. Oke, kemudian, tuh referral datangnya dari mana? Nah, Anda beli koin, Anda beli produk. Oke deh, gak usah koin deh. Anda beli produk. Alokasinya sudah jelas. Ada nggak kira-kira kalau orang jualan produk, ada nggak sih kira-kira alokasinya yang bisa digunakan untuk marketing? Atau 100% pasti ada itu Pak Dani. pasti ada ya Pak ya? Atau ada orang bikin produk gitu, jualan produk gitu Pak, 0% budgetnya untuk marketing Pak? Ada nggak Pak? Nggak ada. Semua bisnis yang sehat itu pasti ada alokasi marketing. Betul. Ya, pasti ada. Pertanyaannya berapa persen? Berapa persen alokasi yang digunakan untuk produk dan berapa persen alokasi untuk pengembangan produk? Untuk marketing dan untuk pengembangan produk. Di Nagaya ada tuh budget 10%. Ya, 10%. Pertanyaannya nih 10% mau dikemanain? Perusahaan terserah dong mau pakai budget marketing itu buat apa. Kalau tadinya mau dipakai buat bayar iklan boleh nggak? Mau bayar influencer seperti yang tadi bikin video bisa nggak? Saya kembalikan kepada holder dalam bentuk referral boleh nggak? Ya, agar teman-teman kita di luar sana yang belum bisa beli banyak koin, karena kepengen punya tapi belum bisa beli banyak, oke lah, gunakanlah itu 10% sebagai terima kasih dari kami. Anda bisa gunakan, mau Anda withdraw silahkan, mau Anda pakai buat beli koin silahkan. Nggak boleh gitu. Ya. Terus kemudian pertanyaan lanjutan, terus kalau misalkan wallet saya kosong, harusnya bisa dong saya menerima profit sharing? Nah, itu yang saya kadang-kadang bingung, Pak. Kalau wallet kosong, berarti kan nggak punya kotak ya? Gimana caranya kalau nggak punya kotak bisa menerima isi kotak tersebut? Itulah yang jadikan kita bingung, Pak. Tapi begini, Pak Dani. Ya, saya sih menduga, saya menduga bahwa saudara influencer ini dia berpikir bahwa Nagaya ini sebelum punya koin, sebelum kita membangun Nagaya ini, kita sudah menjalankan proyek lebih dahulu. Ya, jadi dia berharap ketika dia mendaftar, lalu dia mereferensikan orang-orang, maka dari proyek yang sudah berjalan ini, tetap saja ada alokasi untuk profit sharing. Ya, nah, baik. Padahal dia lupa bahwa tidak ada penjualan Nagaya, tidak ada proyek. Betul. Nah, itulah kenapa Pak, saya selalu bilang teman-teman, ya sebenarnya gini loh, inilah bedanya ya, inilah bedanya kita yang, istilah gini loh, sekarang di zaman edukasi semua serba internet, ya semua serba, dulu pada zaman kita masih ya 10-20 tahun yang lalu, informasi itu tidak tersebar semudah sekarang. Dulu kalau kita mau menyebarluaskan informasi, mesti modal bayar media cetak, ya Pak ya, atau bayar iklan di TV dan segala macam. Sekarang, saya cuma tinggal keluarin HP, saya ngomong cuap-cuap, ya. Dan ingat ya, algoritma dari sosial media tidak akan memfilter video ini faktual atau tidak. Video yang dibuat viral adalah video yang banyak mendapatkan respon. Respon itu positif, respon itu negatif, pokoknya dengan banyak engagement dia akan naik. Itulah kenapa tadi saya sampaikan, yang viral belum tentu benar, yang benar belum tentu viral. Kalau tadinya kita mau menyebarkan informasi yang nggak akurat di Nagaya, bisa nggak? Bisa, akan lebih gampang Nagaya terjual. Saya lebih nggak usah cuap-cuap lagi, saya dan Pak Yunias bisa jalan-jalan. Tapi bedanya kita di sini diharuskanlah, kita sebelum memberikan informasi, kita harus check and recheck dulu. Research. Ya, kita harus research. Sebelum kita research, kita tidak boleh sampaikan. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab moral.
kita punya tanggung jawab moral untuk memberikan informasi yang paling tepat dan akurat kepada Anda. Kata kuncinya di sini adalah fakta. Mau Anda suka, mau Anda nggak suka, fakta ya fakta. Betul? Beda dengan opini. Itulah kenapa kami selalu sampaikan kepada Anda. Anda mau beli Nagaya, mau nggak beli Nagaya, Anda mau beli koin lain, Anda mau beli aset lain, Anda silahkan terlebih dahulu do your own research. Kalau Anda di Nagaya masih belum masuk ke logika Anda mau tanya dulu kepada orang lain dan segala macam, silahkan kok. Kita nggak pernah maksa. Ya, cuman yang kami sampaikan adalah di Nagaya ini informasi tersedia kok, bukannya tidak tersedia.